Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan proyek kami dengan tema ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan dengan matkul statistika. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 3. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ramandhani Gilang Saputra dengan NIM 12190199. Saya Akbar Fauji dengan NIM 12190516. Perkenalkan, nama saya Jessica Juliarlin dengan NIM 12190645. Saya Nia Wulandari dengan NIM 12190466. Perkenalkan, nama saya Tantri Susilawati dengan NIM 12190381. Ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Ukuran pemusatan data yang termasuk ke dalam analisis statistika deskriptif adalah rata-rata hitung, mean, median, modus, dan fraktil, kuartil, desil, persentil. Rata-rata hitung adalah total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Median merupakan sebuah nilai data yang berada di tengah-tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur. Hasil median sama dengan hasil dari kuartil kedua. Modus merupakan nilai data yang memiliki frekuensi terbesar atau nilai data yang paling sering muncul. Kuartil. Pada prinsipnya, pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya pembagian kelompok data. Median membagi kelompok data atas 2 bagian, sedangkan kuartil membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama besar. Sehingga akan terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga, di mana kuartil kedua sama dengan median. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Persentil adalah ukuran letak data yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Jangkauan atau range adalah selisih antara data pengamatan terbesar dengan data pengamatan terkecil yang terdapat pada kumpulan suatu data tersebut. Pembahasan studi kasus. Berikut ini adalah data terkonfirmasi COVID-19 di daerah Karawang pada tanggal 24 November 2020. Dari data di atas kita dapat menentukan 1. Menentukan rank, 2. Menentukan banyaknya kelas, 3. Menentukan panjang interval kelas, 4. Menentukan batasan-batasan kelas, dan 5. Menentukan titik tengah. Selanjutnya dari data tersebut kita juga dapat menentukan mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Selanjutnya slide 15, penyelesaian studi kasus. Yang pertama, kita menentukan rank. Rumus rank adalah R sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. X maksimal di sini merupakan nilai terbesar atau data tertinggi dari suatu data. Kebalikannya, X minimal itu merupakan nilai terkecil atau data terkecil dari suatu data. Yang kedua, menentukan banyaknya kelas. Rumus banyaknya kelas adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N di sini adalah banyaknya data. Banyaknya data yang kita punya adalah 30, berarti K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 30, sama dengan 5,87, kita bulatkan ke bawah menjadi 5. Selanjutnya yang ketiga, menentukan panjang kelas atau interval kelas. Rumusnya adalah I sama dengan rank dibagi kelas. Nah, ranknya sudah kita dapatkan yaitu 79 dan kelasnya yang tadi yaitu 5. Jadi 79 dibagi 5 sama dengan 15,8 dibulatkan menjadi 16. Selanjutnya yang keempat yaitu menentukan batas-batas kelas. Nah, batas bawah kelas yang kita punya adalah 0. Selanjutnya yang kelima yaitu menentukan titik tengah. Rumusnya adalah setengah dikali batas atas kelas ditambah batas bawah kelas. Yang pertama kita menentukan titik tengah kelas pertama. Nah, batas atas kelas titik tengah kelas pertama adalah 15, batas bawahnya adalah 0, berarti setengah dikali 15 ditambah 0 yaitu 7,5.
Yang kedua yaitu kita menentukan titik tengah kelas kedua. Batas atas titik tengah kelas kedua yaitu 32 dan batas bawahnya adalah 16. Berarti setengah dikali 32 ditambah 16 yaitu 24. Untuk menghitung rata-rata hitung, kita perlu mencari nilai sigma fx dan sigma f. Untuk menghitung rata-rata geometri, kita perlu mencari nilai sigma f log x dan sigma f. Untuk menghitung rata-rata harmonis, kita perlu mencari nilai sigma 1 per x. Yang pertama, kita akan mencari rata-rata hitung. Dengan rumus, x bar sama dengan sigma fx dibagi sigma f, yaitu 443 dibagi 30, hasilnya 14,76. Yang kedua, kita mencari rata-rata ukur atau geometri. Dengan rumus G sama dengan antilog sigma f log x dibagi sigma f, yaitu antilog 30,63 dibagi 30 sama dengan antilog 1,021, dengan hasilnya 2,7759. Yang terakhir, kita akan mencari rata-rata harmonis, yaitu dengan rumus H sama dengan N per sigma 1 per X, yaitu 30 per 1, sigma X-nya adalah 205,5, sama dengan 30 dibagi 0,048, sama dengan hasilnya adalah 6,250. Selanjutnya, median. Di sini kami mengambil median dengan median data tunggal. Dengan rumus ME yaitu median X 30 per 2 ditambah X 30 per 2 tambah 1 per 2. Di sini dengan 30 itu yaitu jumlah data. Kemudian ME sama dengan X2 plus X3. X2 di sini yaitu dari data ke yang 30 per 2 itu, data ke 15. Yang X3 dari data yang ini ditambah 1. Jadinya ME 2 plus 3 dibagi 2. Medianya 5 per 2 sama dengan 2,5. Selanjutnya modus. Modus itu nilai yang sering muncul pada data tersebut yaitu adalah 1. Kuartil 1 sama dengan Q1 sama dengan X buka kurung N plus 1 tutup kurung dibagi 4. Q1 sama dengan 1 dikali buka kurung 30 plus 1 tutup kurung dibagi 4 sama dengan 31 dibagi 4 sama dengan 73 per 4. Q1 sama dengan 1 plus 3 per 4 buka kurung 1 kurang 1 tutup kurung sama dengan 1 ditambah 0. Q1 sama dengan 1. Maksud dari X kenapa 1? Dikarenakan kuartil 1. Kuartil 2 sama dengan Q2 sama dengan X buka kurung N plus 1 tutup kurung dibagi 4. Q2 sama dengan 2 dikali 30 plus 1 tutup kurung dibagi 4 sama dengan 62 dibagi 4 sama dengan 15 1 per 2. Q2 sama dengan 2 ditambah 1 per 2 buka kurung 3 kurang 2 tutup kurung sama dengan Q2 sama dengan 2,5. Maksud dari X kenapa 2? Dikarenakan kuartil 2. Desil. Untuk rumus desil sendiri adalah DI sama dengan I buka kurung N plus 1 tutup kurung dibagi 10. Untuk D5 ini kami memakai data tunggal. Jadi data tunggalnya adalah 5. Jadi kami di sini memakai D5. D5 sama dengan 5 buka kurung 30 plus 1 tutup kurung dibagi 10. D5 sama dengan 5 buka kurung 31 per 10 tutup kurung sama dengan 155 dibagi 10. D5 sama dengan 15,5. D5 sama dengan X15 plus 0,5 buka kurung X16 kurang X15 tutup kurung. D5 sama dengan 2 plus 0,5 buka kurung 3
kurang 2 tutup kurung. D5 sama dengan 2,5. Persentil. Rumus persentil adalah PI sama dengan I buka kurung N plus 1 tutup kurung dibagi 100. Untuk di sini kami memakai data 25. Data tunggal 25, jadi kami memakai P25. P25 sama dengan 25 buka kurung 30 plus 1 tutup kurung dibagi 100. P25 sama dengan 25 buka kurung 31 per 100 tutup kurung sama dengan 775 dibagi 100. P25 sama dengan 7,75. P25 sama dengan X7 plus 0,75 buka kurung X8 dikurang X7 tutup kurung. P25 sama dengan 1 ditambah 0,75 buka kurung 1 kurang 1. P25 sama dengan 1. Menentukan ukuran statistika dengan Excel. Langkah-langkahnya: 1. Masukkan data pada rank A1 sampai A30. A1 sampai dengan A30. Kemudian pilih menu data pada menu utama. Lalu kita pilih data analisis. Kemudian kita pilih deskriptif statistik. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita arahkan untuk mengisi input rank, yaitu dari sel A1 sampai sel A30. Kemudian pada output rank-nya kita isikan sel C3. Lalu kita klik OK. Langkah selanjutnya adalah menentukan banyaknya kelas, menentukan panjang interval kelas, kemudian menentukan kuartil 1, 2, 3, dan menentukan persentil. Yang pertama, kita menghitung banyaknya kelas dengan rumus sama dengan 1 ditambah kurung buka 3 dikali log, kita pilih log 10, kemudian kita masukkan banyaknya data, yaitu ada 30, kemudian kita klik enter, kita bulatkan menjadi 5, kita tulis di sampingnya. Selanjutnya adalah mencari panjang interval kelas, yaitu menggunakan rumus sama dengan hasil dari rank dibagi banyaknya kelas. Kita bulatkan di sampingnya menjadi 16, lalu enter. Selanjutnya untuk mencari kuartil 1, 2, dan 3 rumusnya sama, yaitu sama dengan kuartil kurung buka data pertama sampai data ke 30 koma 1 kurung tutup, lalu kita enter. Untuk kuartil yang kedua rumusnya adalah kuartil kurung buka data pertama sampai data ke 30, lalu koma, kita masukkan 2, enter. Untuk kuartil yang ketiga rumusnya masih sama, kuartil kurung buka, kita masukkan data yang pertama sampai ke 30, kita ulang data pertama sampai data ke 30.
3, kurung tutup lalu enter. Selanjutnya adalah menghitung persentil, yaitu menggunakan rumus sama dengan persentil kurung buka data pertama sampai data ke-30 0,25 karena kita mencari persentil 25. Lalu kurung tutup, kemudian kita enter. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari rata-rata hitung, yang kedua rata-rata geometri, yang ketiga adalah rata-rata harmonis. Terlebih dahulu kita harus menentukan nilai tengah fx, log x, f log x, kemudian sigma x, sigma fx, dan sigma f log x. Yang pertama adalah mencari nilai tengah terlebih dahulu, yaitu dengan rumus sama dengan kurung buka batas atas ditambah batas bawah kurung tutup dibagi 2. Kemudian kita enter, lalu kita drag saja sampai kelas kelima. Kemudian kita jumlahkan nilai X pertama sampai dengan kelima dan kita enter. Untuk mencari nilai fx, yaitu dengan rumus sama dengan frekuensi dikali nilai tengah. Kemudian kita enter. Kita jumlahkan lagi, kemudian enter. Untuk mencari log x, yaitu menggunakan rumus sama dengan log 10, klik 2 kali, kemudian kita masukkan nilai tengahnya, kurung tutup, kemudian kita enter. Selanjutnya adalah untuk mencari f log x-nya, yaitu dengan rumus frekuensi dikali log x sama dengan frekuensinya 24 dikali log x, kemudian kita enter. Kemudian kita cari sigma f log x-nya. Yang pertama adalah kita menentukan rata-rata hitung setelah kita mendapatkan semua nilai ini. Untuk rata-rata hitung menggunakan rumus x bar sama dengan sigma fx sama dengan sigma fx, berarti nilai 443 dibagi sigma f, yaitu 30. Lalu kita enter. Hasilnya 14,76667. Selanjutnya adalah untuk mencari rata-rata geometri.
yaitu dengan rumus sama dengan antilog dalam kurung sigma F log X F log log Untuk yang pertama, kita akan mencari rata-rata hitung, yaitu dengan rumus X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Sigma Fx-nya adalah 443 dibagi sigma F, yaitu 30. Kemudian kita enter. Untuk mencari rata-rata geometri, yaitu dengan rumus antilog dalam kurung sigma F log X dibagi sigma F sama dengan antilog kita menggunakan power, klik 2 kali, kemudian kita masukkan 2, lalu koma, dalam kurung kita masukkan nilai sigma F log X nya, kemudian kita bagi sigma F, kurung tutup 2 kali, lalu kita enter. Untuk mencari rata-rata harmonis, yaitu dengan rumus sigma F dibagi sigma F per X sama dengan sigma F adalah 30 dibagi sigma F per X. Kemudian kita enter. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.